Hai, namaku Sin. Aku mempunyai hatesan yang bernama Sarah. Dia adalah cewek yang berusaha mendapatkan kasih sayang. Itu kemungkinan besar karena kurangnya peran ayah di dalam hidupnya. Dia mempunyai ayah tiri, tapi di dalam cerita dia ucapkan, ayah tirinya itu kurang baik. Entahlah, aku belum bisa sepenuhnya percaya dengan omongannya. Baiklah, fokus ke ceritaku dengannya. Lebih tepatnya, kisah tentang hubungan kami. Enggak, ini lebih berfokus kisahku yang mengetahui kebohongannya, tapi aku lebih memilih memendam itu. Karena waktu itu aku tanya juga, kata dia, itu bukan dia, tapi temannya. Baiklah, daripada kalian bingung, kalian tonton saja. Oh ya, semoga kalian paham ya, karena aku jarang banget curhat. Jadi, nggak bisa ngerangkai kata-kata yang baik gitu. Oke, langsung aja. Capek. Kapan ya dia jujur soal itu? Benar-benar capek memendam semuanya. Kadang juga emosin bukan karena dia kayak ngelunjak, tapi gara-gara dia nggak jujur. Padahal udah aku tanya-tanya. Kenapa coba dia nggak ngaku kalau dia itu punya akun Facebook yang bernama Clara? Hehe, penyesalanku kah ketemu sama dia. Sebenarnya ada perasaan nyaman, tapi soal kebohongan aku paling nggak bisa. Malas banget kayak gini. Serasa jadi simpenan. Katanya dia nggak ada hubungan apa-apa lagi, tapi kok masih ada hubungannya mereka. Diam-diam gitu dianya. Kalau nggak ada hubungan apa-apa, otomatis akun Facebooknya nggak on lagi dong. Kok kadang masih on? 10 Desember di tahun 2023, aku udah curiga sama Sarah. Aku buat GCMM deh tentang kebohongan dia. Dan yap, di tahun 2024 kejadian. Hereh, anjing, bisa-bisanya kejadian. Udahlah, aku tidur aja, udah malam juga. Bukannya chat aku dulu, malah romantis di akun Facebook utama. Gara-gara temannya sih ini anjing. Temannya seakan-akan maksa gue balik sama si Sarah. Kan gue jadi nggak enak ya anjing. Tai lo mah, sama si Sarah juga lah. Yang selingkuh dan rela jadi selingkuhan adalah orang paling hina di dunia. Bahkan Dajjal aja kayaknya sampai kaget. Dasar wanita labil. Oke lah, mending aku mandi aja deh. Sosokan mau ngajak ke taman. Padahal udah ada si Akmal. Kenapa sama gue coba? Tau gini gue nggak balik ke dia. Anjing lah, isi dialog ini penyesalan gue mulu. Ya emang nyesel sih sama dia. Oke lah, ke taman. Itu mereka berdua kan? Pengen kupukul tuh si Akmal sama si Sarah. Tapi kalau gue pukul, gue yang kena masalah. Alah anjing kontot. Sabar, oke. Aku tinggal tunggu si Akmal pergi. Si Sarah juga berharapnya nunggu si Akmal pergi baru sini yang datang. Udah ketebak. Udah lah, gue mau gimana lagi? Ninggalin juga udah dikenal sama orang tuanya. Capek bangsat. Apa sih anjing? Kok gue bisa-bisanya nemu cewek yang belum selesai sama masa lalunya? Sumpah, minimal jujur kontol. Kenapa sih tiap cewek yang kutemuin sama aja? Broken home lah, apalah, tolol. Sumpah pengen ku tinggal tapi ntar dia barcode lah bante. Salah apa sih aku sama masa lalu dulu? Tolol. Akmal udah pergi. Oke lah, aku kesana samperin. Sarah! Baru datang kan? Iya, baru datang kok. Tadi macet banget. Syukurlah. Syukurlah? Nggak gitu. Oke. Kan saya udah seneng gitu sama aku. Seneng kok, apalagi romantisan gini. Kamu masih mikirin Clara itu aku? Kok tahu? Ya tau lah, kemarin kan kamu marah soal itu. Ya curiga aja akunya. Kan aku udah jelasin sama temenku juga kalau Clara itu orang asli dan dia pakai akunku. Udah move sayang, percaya aja sama aku ya. Oke lah. Tapi aku mau nanya sekali lagi ya, boleh? Iya boleh. Clara itu bukan kamu kan? Bukan kok. Yang punya hubungan itu si Clara sama Akmal. Bukan aku sayang. Gue tau lu bohong anjing. Oke lah, jangan bohong lagi ya. Oke, Bubuk.
Dari bulan itu sampai bulan November 2024, kami sering berantem. Entah dia dideketin cowok lain atau dia aja ceroboh. Aku marah bukan karena itu, tapi setiap dia melakukan kesalahan itu, aku selalu keinget dia sama Akmal. Karena bukti-buktinya benar-benar aku mempunyainya. Entah screenshot dia mabar Mobile Legends sama si Akmal dulu, PP Couple, si Akmal pasang status Facebook muka si Sarah, dia subscribe channel si Akmal, semuanya aku punya. Dari hampir akhir bulan Desember tahun 2023, kalau dia jujur dari awal, sumpah gue nggak apa-apa, tapi ya sudahlah. Aku akan menceritakan cerita kelanjutannya. Sarah, gue capek ya sama kamu. Sumpah capek. Kamu itu kecapean karena nyedik terus kali. Ayolah jangan membiasin ke aku. Tapi jujur nih, semua bukti itu ngarah ke kamu. Kan udah aku bilang, itu si Clara bukan aku. Ayolah kita bahas apa gitu, atau enggak jalan-jalan kemana gitu. Yang gak usah dibahas. Fokus aja sama hubungan kita sekarang. Aku nyesel. Ya sudahlah, serahmu. Oh iya, lucu banget nih bunga ini. Oh, mau bunga yang bisa nyala itu? Iya, pengen deh. Lucu banget kok dipasang di kamar. Ya udahlah, aku beliin. Nggak usah tahu, kamu udah beliin banyak buat aku. Lu kalau mau bilang aja, nggak usah kode-kode gitu. Kok pakain lu gitu? Kamu udah nggak sayang aku ya? Kan udah janji nggak bakal marah. Lalu yang memanipulasi gue agar janji itu ada. Iya Bob ya, enggak kok. Jadi kamu mau itu? Nanti aku beliin kok. Seriusan? Seriusan? Enggak kok, aman-aman. Makasih Bu Bobku. Ya sama-sama. Aku pun membelikannya bunga itu. Bunganya terlihat cantik dan indah. Dia menjaga baik-baik barang pemberianku. Tapi di sisi lain aku tetap tidak bisa melupakan kesalahannya itu. Singkat cerita, aku mengetahui semuanya. Bukti nyata dan juga saksi benar-benar ada. Saksinya itu adalah temannya sendiri yang keceplosan untuk memberitahu kalau si Sarah dan Akmal emang pernah mempunyai hubungan. Sebenarnya aku sudah tahu tentang hal itu dari lama. Cuman kalau ada saksi dan bukti gitu ya mau gimana lagi. Emosi meningkat. Aku sudah capek memendam semuanya dan memakluminya. Ini saatnya untuk berpisah. Bob. Iya, ada apa menyuruhku kemari? Biasanya aku yang ngajak. Ini urusan kemarin. Aku sudah capek memaklumimu, mengikuti inner childmu, dan memendam fakta. Aku bisa jelasin tahu. Apa? Aku sengaja bohong biar kamu gak marah. Takutnya kamu langsung ninggalin, apalagi kamu sering bentak. Gara-gara itu, anjing. Udah gue baik-baikin ya Sarah. Gak usah seakan-akan gue yang paling salah. Tahu gini gue nggak usah balik ke lu. Teman-teman lo juga kayak anjing, paham nggak? Maaf. Gue nggak bisa maafin lu Sarah, perlu waktu. Ya udah sekarang apa? Jangan, dunia aku cuman kamu. Alah, dasar wanita pembohong. Kita bisa. Mendingan lu sama si Akmal lagi. Gue nggak bisa lagi sama lu, udah kecewa. Udah, gue pergi. Jangan sama gue lagi. Setelah beberapa hari, kami pun tidak saling berkomunikasi. Semua sosmednya aku blok. Beberapa hari kemudiannya, aku melihatnya balik sama si Akmal. Menyesal ninggalinnya? Tentu tidak. Karena semasa gue sama dia, batin gue lebih tersiksa. Aku pun stalking akunnya si Akmal. Dan aku menemukan fakta baru. Kalian tahu apa? Si Akmal diam-diam juga sama masa lalu. Enaknya jomblo. Setelah ninggalin si Sarah itu, untung belum pacaran, cuman temenan biasa aja. Lagian sifatnya friendly. Udah friendly, banyak akun Facebook lagi. Coba kayak aku, akun Facebook cuma 2. Najis amat sama tuh cewek yang banyak akun. Udah ketebak juga dianya banyak teman cowok. Dan juga dianya juga sering digibain sama circle sebelah kalau circle dia itu murahan. Suka roasting orang, dan suka ikut campur masalah orang. Wanita di setir circle. Udah broken home di setir circle pula. Najis. Kak, ngomel mulu. Nggak baik tahu. Nanti didengar tetangga gimana?
Sorry dek, sorry. Kakak cuman kesel aja sama cewek itu. Sama Sarah, kah? Iya dek. Mira juga sih, karena sempet stalking akun dia, kak. Banyak banget akun dia, kak. Terus banyak cowok yang chat. Teman-temannya juga, kak. Nah kan kamu aja kesel apalagi kakak. Untung aja kakak bisa pergi waktu itu. Jadi nggak ada urusan lagi sama dia. Iya, kakak. BTW dia juga ada cowok baru namanya Akmal. Nggak tahu sih itu cowoknya atau bukan, tapi kayaknya iya deh. Soalnya udah PP Kopal, Novas di Mobile Legends juga. Terus adanya si Akmal juga yang deketin si Sarah sama Akmal. Akmal? Siapa itu? Kakak juga nggak kenal dan nggak ngurus juga. Ya Nila cuman bilangin aja. Kali aja kakak nanti kejebak. Nggak bakal kejebak. Najis amat. Iya deh iya. Yaudah, kakak Nira mau ke rumah orang tua dulu ya. Iya deh, hati-hati. Bosan banget. Astaga. Gini nih kalau kesepian. Bosan dengan lingkungan sekitar. Apa aku ke taman aja ya? Tapi bosan sih ke taman. Ya udah aku coba aja deh. Oke lah, ke taman. Semoga di sana bisa nenangin diri deh. Lagian tamannya dekat bukit. Tenang sih tenang. Tapi minimal ada perubahan di sini lah. Pemerintah ngapain sih? Padahal udah dikasih usulan untuk di daerah sini. Deh, korupsi mulu sih. Kamu Shin kan? Iya, emangnya kenapa? Aku cuma mau bilang sesuatu nih. Kalau Sarah pengen banget sama kamu. Aneh, skip. Gue udah tenang-tenang hidup sendiri. Kamu tahu nggak dianya sampai barcode atau menyakiti dirinya loh. Sampai nangis-nangis juga. Kamu sebagai cowok jangan ngasih harapan gitu. Harapan apaan? Gue cuma mau temenan sama orang-orang. Tapi gue juga perlu rehat ninggalin semuanya. Tapi si Sarah itu yang sangat berharap sama kamu. Kamu nggak kasihan? Kalau enggak, jahat sih. Lah, tapi dianya katanya udah ada cowok lain namanya Akmal. Nah itu aku juga nggak tahu. Kamu bisa chat aja dianya nanti atau ajak ketemuan. Yaudah, gue pergi dulu. Oke. Gimana nih? Katanya dia udah ada cowok. Aduh, jadi bingung. Kasian juga. Masa iya dia sakiti diri geger aku? Kalau dia meninggal geger aku gimana? Namaku dan keluargaku juga rusak. Astaga. Masa harus sama Sarah? Nanti aku tanya ke dia lah. Udah 2 bulan jalani hubungan gak jelas ini. Tapi aku masih kepo sama dia. Dia ada cowok lain namanya Akmal atau tidak ya?
aku stalking sih. Iya, tapi di akun satunya dianya ada gamunin aku gitu. The fuck nih cewek, aneh banget. Mana dia jual kesedihan pula, cerita tentang keluarga-keluarga dia. Gimana nggak kesian? Deh, menyesal main Facebook. Lebih nyesel ketemu cewek kayak Sarah ini. Nira juga nggak mau bantu soal ini. Deh, udahlah jalani aja sambil stalking dia. Kalau menurutku valid, aku tanya ke dia. Dianya ada akun Facebook namanya Mawarchan pula. Gini amat game komunitas sebelah di Facebook. Jadi orang kayak murahan banget. Udah ada karakter yang so ganteng, ada cowok cabul, dan ceweknya gampang digoda dengan bermodalkan karakter ganteng. Aku menyesal kejebak sama cewek kayak gini. Najis. Sarah, Iya, ada apa, Bumik? kamu ada hubungan sama Akmal? Kok tiba-tiba nanyain itu? Tahu info itu dari mana? Aku stalking akun kamu dari lama. Maaf lancang. Aku nggak marah kok. Kan itu temen aku namanya Mawar. Dia si Mawar yang pakai akun Facebookku, pakai akun Mobile Legendku. Dia juga yang pakai fotoku buat ke si Akmal. Oh, gitu. Udah tenang aja ya. Oke. Sepinya di sini. Manda pergi entah kemana, tiba-tiba lost kontak sama dia. Padahal dia cewek baik yang kutemuin selama ini. Dia ada sifat dewasa dan perhatian, walaupun umur agak beda jauh sih. Tapi itu yang keren di dia. Malah tiba-tiba ngilang. Semoga dia balik lagi deh. Ada isu-isu dia di pondok sih, cuman kayaknya gak mungkin deh. Udahlah, aku harus mengatasi kesepian ini dengan caraku. Bosannya nonton TV isinya berita korupsi mulu. Gaji kurang apa gimana? Kayaknya walaupun gaji ditambah tetap aja niat jahat manusia itu ada. Korupsi akan tetap ada, walaupun bernilai rendah ataupun tinggi. Ini aku bahas apa sih? Soal-soal bilang korupsi. Beli pentol 3 ngambil 5 juga termasuk korupsi, bijir. Udahlah, aku mau jalan-jalan aja.
Hei, kamu nggak apa-apa? Iya gak apa-apa. Ngapain kamu di sini? Aku tersesat. Tersesat gimana? Kan tinggal lurus saja. Hei, maaf, aku terlalu panik. Oh ya, kamu Sin ya? Iya, emangnya kenapa? Hei, nggak apa-apa sih? Ya udah pulang, kuantarin deh. Seriusan? Iya. Oh ya, nama kamu siapa? Nama aku Sarah. Oke, salam kenal ya. Hei, iya. Oh ya, boleh nggak aku minta nomor WA kamu? Hah? Buat apa? Gak apa-apa sih, pengen temenan aja. Oke deh, nanti aku kasih. Oke. Loh, ternyata dekat juga di sini. Aku baru pindah di sini. Oh, gitu. Oke deh, oke. Ya udah, aku pulang ya. Nggak mau mampir dulu. Lagian sepi juga nggak ada teman aku. Ya, justru kalau sepi dan aku di rumahmu, aku yang kena masalah. Hei, benar juga sih. Ya udah, gue pulang dulu. Oke, bye. Bye. Ternyata Sin baik ya. Nggak sia-sia stalking akunnya. Rencanaku berhasil. Nanti aku ajak ketemuan di taman deh. Oke, saatnya masuk pot adek. Kok itu cewek tahu namaku? Apa dia stalking? Kalau iya, serem juga. Ada aja cobaan. Di saat nunggu si Manda malah ada cewek kayak gitu. Makin aneh hidup ini. Tadi bilangnya tersesat, tapi rumahnya deket banget. Terus langsung minta nomor WA segala. Baru kenal udah seintens itu. Jangan-jangan dia beneran stalking. Tapi ya siapa juga yang mau stalking aku sih? Orang aku bukan siapa-siapa, cuman cowok biasa yang lagi kehilangan arah. Atau jangan-jangan dia tahu soal Manda. Gak mungkin. Ya semoga aja gak tahu deh, firasatku jadi buruk. Manda, kamu di mana sih sekarang? Aku udah makin gak ngerti perasaan sendiri. Tiba-tiba ada orang baru yang masuk, dan aku gak tahu dia niatnya apa. Aku takut dia berniat buruk dan mengacaukan janji kita. Iya pasti mikir aneh-aneh sekarang. Tapi nggak apa-apa. Itu bagian dari rencana. Awalnya deketin, lama-lama dia pasti butuh aku. Laki-laki kalau kesepian gampang disetir. Tapi aku kesepian juga sih. Berbagai cowok aku coba tapi nggak dapat kasih sayang. Kapan ya dapat cowok yang bisa mengasih kasih sayang? Semoga nanti dapat deh. Makasih ya sudah mendengarkan curhatanku. Ya, sama-sama. Jadi nyaman sama kamu. Iya. Yaudah, kalau ada apa-apa, bilang ya. Oke. Hah? Boy, ini di mana? Kenapa aku tiba-tiba di sini? Hei, santai. Kau benci sama Akmal dan Sarah kan? Hah? Iya, emangnya kenapa anjing? Kau di sini aja dulu. Aku akan membalaskan dendammu itu nanti.
Aku harus mengambil 2 karakter lagi untuk pergi ke Universe 568. Kalau sudah, kau akan kuantarkan ke Universe 568. Dan kau bisa membunuh dan menyiksa Akmal dan Sarah. Cih, woi, lepaskan! Hah, capeknya habis jogging. Pengen sih tidur, cuman katanya nggak baik habis jogging lalu tidur. Entahlah alasannya apa, makan juga katanya nggak baik. Kata temanku sih. Oh ya, rumah sepi amat dari tadi. Nira mana ya? Apa di ruang bawah? Aku kesana aja deh. Semoga nggak ganggu dia. Kalau dia marah nanti nggak dibuatin makanan lagi. Dek Nira ngapain? Mira lagi ngerjain tugas kelompok, Kak. Bikin poster. Oh gitu. Mau kakak bantu dek? Gak usah, Kak. Mira bisa sendiri kok. Kakak sendiri nggak capek habis jogging. Istirahat sana atau mau Nira buatin makan? Gak usah dek. Kakak mau nemenin Nira aja. Ya udah, Kak. Semangat dek. Iya, Kakak. Punya adik baik dan mandiri kayak gini enak ya. Aku harus jagain dia seperti jaga apa ya? Intinya aku harus jagain Nira dari orang jahat. Apalagi kayak si Akmal dari Facebook itu, orang cabul. Game komunitas sebelah kayak orang cabul, udah ngecabulin si Sarah dan teman-temannya. Si Sarah dan orang sana juga mau banget dicabulin. Dasar wanita murahan. Mira tiba-tiba ngilang. Kebiasaan banget kalau pergi nggak lapor. Tapi akunya ketiduran sih dari tadi. Jadi ya salah aku. Oke lah, aku harus keluar rumah aja deh ke taman. Biar nggak sepi amat. Semoga nggak ketemu cewek lonte si Sarah itu dan si cowok fuckboy si Akmal dari Facebook itu.
makin sepi astaga. Tapi tenang sih, nggak ada keributan sama sekali. Seru juga kalau tenang. Masalah seakan-akan terbang ketika angin berembus kencang. Kenapa tempat ini kayak hampa? Biasanya ada anak kecil lari-larian, orang pacaran, dan bapak-bapak jogging. Sumpah ini dunia kenapa dah? Apa cuman perasaan aku aja? Aku balik aja deh ke rumah, jadi serem. Dek, Apa ke? kemana aja dek? Mira tadi ke kuburan nenek. Loh, kenapa nggak bilang? Katanya bobo. Terus hilang. Emang kemana dari tadi? Kakak ke taman sih setelah bangun itu. Ya udah, kakak minta maaf ya. Oke, jangan diulangin lagi ya. Tetap di rumah aja ya, Kak. Iya dek, maaf ya. Ya nggak apa-apa kok. Ya udah sana bobo. Mandi dulu sana. Iya dek, iya. Kalau mau makan nanti ke dapur aja ya. Oke dek. Oke lah, saatnya bobo. Semoga keesokan harinya hari yang menyenangkan bagiku. Oh ya, besok aku ajak Nira jogging deh, biar dia gerak juga. Karena dengan olahraga tubuh sehat. Tubuh sehat, umur pun panjang. Oke, saatnya bobo indah. Pagi ya. Semangat. Hari ini aku ajak Nira jogging ah. Sekalian beli sarapan di luar. Dek, Nira. Jangan bercanda, Dek. Oi, Nira, kamu di mana? Hah? Iya juga. Nira nggak ada selama ini. Selama ini aku emang nggak punya adik. Aku hanyalah anak tunggal yang kehilangan arah semenjak kehilangan Manda. Bodohnya aku. Saat semua jelas terbuka, air mata palsu kau tampilkan, seakan aku dalam segalanya. Ku lelah menjadi kambing hitam, kau tersenyum saat ku tenggelam. Kau bermain jadi korban, padahal kau yang sudah terluka. Malah aku yang menanggung beban, meski hatiku kau hancurkan juga. Tapi ujung-ujungnya kita sama-sama salah. Kata jadi senjata yang menusuk semua orang.
Dingin banget. Oke, saatnya kerja. Aku yang menanggung beban. Meski hatiku kau hancurkan juga, tapi ujung-ujungnya kita sama-sama salah. Hey Shin, cappuccino satu. Oke, sebentar. Nih, hangat banget. Was mantap. Elo kerja terus ya, nggak pernah libur. Kalau libur, dompetku yang sakit. Kopi bungkus. Langsung dibikin kah? Meeting ya? Iya. Mood udah jelek gara-gara hujan. Nih, biar moodnya naik. Terima kasih ya. Orang-orang datang dan pergi. Sibuk dengan urusan masing-masing. Gua cuman bikin kopi, ngedit video buat YouTube gitu aja terus. Latte. Gulanya 2,5 sendok, susu 65 derajat, busanya jangan pecah. Paham? Paham Pak. Nih, sesuai request. Lumayan lah. Hi Shin, do a chocolate panas ya. Mau marshmallow? Mau. Nih, spesial dari Sin. Wah makasih. Anak saya seneng banget kesini. Sama-sama. Nih, biar nggak kedinginan. Wah, lu baik banget bro. Nanti sore gue bawain lagu buat kafe lo. Oke deh, asalkan nggak terkena pajak aja sih. Kota ini terang, tapi rasanya gelap. Kadang gue mikir, apa ada seseorang yang bakal duduk di kursi itu buat nemenin gue ngobrol. Ya, biar kayak di anime-anime atau drakor romantis gitu. Masih buka. Untuk Bapak selalu. Mau pesan apa? Kopi hitam, pahit. Sama cerita sedikit. Hehe, cerita saya nggak menarik, Pak. Semua cerita itu menarik kalau kita mau dengerin. Nih, hangat. Saya juga kerja di kafe. Sampai suatu hari seseorang masuk dan hidup saya berubah. Wah, kedengarannya keren. Cuma satu pesan. Nak, jangan tutup hati. Siapa tahu besok orang itu masuk ke sini. Besok? Besok ya sama aja. Capek juga hidup gini-gini aja. Dikit-dikit ngedit, dikit-dikit bikin video. Jujur, aku kesepian. Anda punya kakak. Oh ya, Manda. Tapi dia pergi ya tanpa kabar. Enggak. Aku harus move on. Aku sama dia hanya teman.
Hujan. Biasanya sih bikin orang buru-buru pulang. Tapi dia entah kenapa kayak nunggu sesuatu. Shin, kopi 2 seperti biasa ya. Lo lihat tuh cewek. Kayaknya baru di kota ini. Iya, belum pernah lihat sebelumnya. Ya udah, mungkin cuma orang lewat. Besok balik lagi ke rutinitas. Ada grup pecinta kopi kota Minecraft ya? Coba aku join dulu. Cafe Yuyu. Itu tempat aku kerja. Wah, kebetulan banget. Hai Kakak Shin, lagi ngapain nih? Oh, lagi bersantai dan menunggu hari esok aja deh Nira. Ada apa? Mau uang lagi? Kan abah mama udah kasih 3 juta semalam. Enggak kok Kak, Mira cuman gabut aja, nggak ada temen. Oh iya Kak, kenapa sama hari esok? Kan biasanya cuman kerja. Ya, kerja sekaligus nongkrong sama teman baru deh. Mereka mau ke kafe tempat kakak kerja. Siapa Kak? Namanya Sarah dan Aura. Oh, Nira kayak kenal, pasti di Facebook. Iya dek, beneran kenal. Nggak tahu juga sih, tapi nanti Nira kabarin kalau inget. Hah, oke deh. Ya udah sana bobo, Nira. Oke Kakak. Bikin overthinking aja nih anak. Tapi takut kejadian dulu terulang. Semoga aja enggak deh. Oke, hari ini Sabtu. Ada janji sama Sarah dan Aura di kafe. Aku harus siapin diri nih. Jangan sampai telat deh. Oke, waktunya berangkat. Kota Minecraft pagi ini cerah ya. Semoga Sabtu ini bisa jadi hari yang menyenangkan. Semoga aku bisa ngobrol banyak sama Sarah dan Aura biar nggak canggung. Masih sepi nih, tapi suasana nyaman banget. Hai Shin, iya nih. Hai Sarah, hai Aura. Akhirnya ketemu juga nih. Hai Shin, senang bisa nongkrong bareng. Aku udah sering dengar cerita soal Cafe Yuyu dari grup. Gak nyangka bisa ketemu langsung. Iya, aku yang jaga kafe ini biasanya. Jadi kalian nggak nyasar ya? Enggak, aku sudah lihat-lihat di sekitar sini. Ini menu kopinya. Kalian mau coba apa? Aku pengen coba cappuccino deh. Aku mau es kopi susu ya. Sip, tunggu ya. Jadi gimana suasana di grup Facebook seru ya? Iya, asik banget. Banyak yang sharing soal kopi, acara, dan tempat ngopi di kota. Aku juga senang ada grup ini. Jadi bisa ketemu orang baru kayak kalian. Bener banget. Aku juga baru ngerasa ada teman ngobrol selain di dunia maya. Nih, cappuccino buat kamu, Sarah, dan es kopi susu buat Aura. Wah, makasih Shin. Makasih ya Shin. Sama-sama. Jadi Shin, kamu kerja di kafe ini udah berapa lama? Udah sekitar setahun lebih. Awalnya cuma coba-coba, malah ketagihan. Kerja sambil ngopi, enak tuh. Iya, kadang capek juga, apalagi kalau musim hujan, pelanggan jadi sepi. Aku ngerti, aku juga kadang ngerasain sepi. Tapi pas ada kalian, suasananya jadi beda. Iya, kita bawa suasana baru. Shin, kamu suka musik gak? Aku pengen ada live music di sini. Wah, keren tuh. Aku ada teman musisi yang sering manggung di sekitar sini.
Boleh dong ajak dia main di kafe. Bisa banget. Aku coba kontak dia nanti. Shin, kamu suka nonton drama Korea nggak? Suka? Aku suka yang genre romantis dan drama keluarga. Aku juga, sama. Kita bisa tukeran rekomendasi. Setuju. Aku senang bisa ngobrol langsung sama kalian. Grup Facebook itu bagus, tapi tetap muka gini lebih asik. Aku juga ngerasa gitu. Semoga kita bisa sering nongkrong bareng. Jangan cuma di kafe, kita bisa jalan-jalan juga. Wah, itu ide bagus. Hari ini beda. Aku ngerasa mulai ada harapan baru. Seru juga ngobrol sama mereka. Seru juga berteman dengan mereka. Oke lah, akan aku anggap mereka teman. Hah? Dia nge-chat pribadi? Tumben banget. Biasanya nge-tag di grup biar sekalian ngobrol sama mereka. Aku balas aja deh. Beneran nyaman sama dia. Dari awal aku incer dia sih. Tapi aku ada cowok lain sebenarnya. Namanya Akmal. Cuman temenan dekat doang sih. Aku coba dulu deh ke Shin. Dia terlihat dewasa dan banyak duit juga. Dia seperti bisa memberiku kasih sayang. Kan aku kurang kasih sayang. Jir, jadi takut sama nih cewek. Semoga cuma ngobrol biasa. Jangan sampai ada percintaan di hidupku. Gue lebih takut kehilangan duit daripada percintaan, sumpah. Oh ya, udah mulai malam banget ini. Aku harus pulang. Oke, udah jam 9 lebih. Saatnya ke taman. Pasti dia lagi nunggu. Semoga aja dia nggak kenapa-napa dah. Kata orang, itu taman rawan begal, anjir. Oke lah, saatnya ke sana sembari jogging deh. Ih, kamu lama banget tahu. Hah, telat beberapa menit doang. Beberapa menit? Pala musim ini telat 12 menitan. Iya deh, maaf ya Sarah. Ya udah deh, gak apa-apa Shin. Oh ya, duduk yuk di bawah pohon situ. Boleh deh. Ayo. Akhirnya kita nongkrong juga Shin. Seneng, bisa ngobrol langsung. Gak cuma di chat. Iya, aku juga. Rasanya beda banget kalau ngobrol langsung kayak gini. Jadi gimana kerja di cafe Yuyu? Masih betah? Masih lah, kadang capek juga. Apalagi pas lagi sepi. Tapi aku suka suasananya. Aku suka lihat kamu yang santai gitu. Gak ribet. Makasih Sarah. Kamu sendiri gimana? Lagi sibuk apa sekarang? Lagi banyak tugas sih. Tapi aku nyempetin juga buat santai dan refreshing. Bagus itu. Jangan sampai stres kebanyakan kerjaan. BTW, kamu suka musik gak? Aku ada playlist favorit nih, nanti aku share. Wah, boleh banget. Aku juga suka musik yang santai. Nanti kita tukeran playlist ya, biar makin nyambung. Setuju. Kamu dan teman-teman di grup gimana? Seru ya? Iya, seru banget. Banyak yang sharing soal kopi dan tempat nongkrong. Tapi belum pernah ketemu langsung sih. Kamu yang pertama.
Wah, aku juga baru ngerasa asik ngobrol langsung sama kamu. Kadang aku mikir, hidup itu kayak kopi ya. Pahit tapi bikin nagih. Iya, dan kalau ditambah gula jadi lebih manis. Betul banget. Makanya kita harus nikmati setiap momennya. Aku senang bisa punya teman ngobrol kayak kamu. Aku juga. Semoga kita bisa sering ketemu dan ngobrol kayak gini. Wah, gak kerasa udah sore nih. Iya, waktunya pulang sebelum gelap. Besok kita nongkrong lagi nggak? Pasti dong. Aku tunggu undangan dari kamu. Oke, nanti aku siapin kopi spesial lagi. Makasih ya, Shin. Hari ini menyenangkan banget. Sama-sama, aku juga senang. Hari ini beda. Aku nggak cuma sibuk kerja dan ngedit video doang. Aku punya teman baru, dan itu bikin aku lebih semangat. Saru udah ngechat. Aku baca deh. Makasih banget ya, Shin. Hari ini aku senang. Sampai ketemu lagi ya. Ada-ada aja. Iya, aku juga. Semoga kita bisa sering ketemu. Tidur yang nyenyak ya. Rasanya hangat ya hati ini. Bukan cuma kopi yang bikin nyaman, tapi juga teman. Oke, hari ini harus lebih semangat. Biar aku bisa bikin kopi yang terbaik di cafe dan ngobrol sama Sarah lagi. Ada postingan baru di grup pecinta kopi kota Minecraft. Wah, asik nih, semakin banyak yang kenal. Halo, selamat sore. Hai, Shin. Aku bawa teman-teman baru nih. Wah, makin ramai nih. Yuk, aku siapin kopi spesial buat kalian. Wah, suasana kafe ini seru banget ya. Makasih, kami berusaha bikin nyaman. Kalau ada request khusus, bilang aja. Shin, makasih banget ya udah jadi tuan rumah keren. Sama-sama. Aku senang bisa kenal kalian semua. Shin, kamu juga sering bikin video YouTube ya? Aku lihat channel kamu. Wah, iya. Aku coba membuat video game Minecraft gitu. Aku suka gaya kamu yang santai dan jujur. Terima kasih. Ada apa, Sarah? Tumben ngajak ketemuan? Aku sayang sama kamu, Mel. Aku pengen kita pacaran. Seriusan? Tapi aku orangnya agak-agak gituan loh. Asalkan kamu bisa kontrol diri kok, Mel. Tenang aja kita lakukan dengan RP gitu ya. Iya deh. Ada rasa kangen sama kamu, Shin. Tapi pasti kamu sama yang lain. Apalagi kata si Yuli itu, kamu ada cewek yang namanya Manda, kan? Ya udah deh, aku sama Akmal aja. Ngapain sama Shin? Buang-buang waktu aja deh. Duh, siapa sih yang chat? Aura? Kenapa dah? Aku chat aja deh.
Woi Shin, Iya, ada apa? Mau pesan apa? gue di sini nggak mesen ya. Gue cuman minta sesuatu. Apa itu? Lu jangan jadi cowok PHP, Jing. Kesian si Sarah. Dia barcode lukain diri terus. Gegara lu anjing. Kok gua? Kan dari awal kita semua cuma teman chat ya kan? Tapi lu nggak peka. Dia udah ada rasa sama lu. Lu tahu nggak? Dia itu broken home. Kurang kasih sayang ayah. Dan sering dibully juga. Pas ketemu sama lu, dia ada kehidupan normal. Oh, gitu. Jadi gua harus apa? Balik sama Sarah lagi. Bukannya dia sama si Akmal ya? Sampai pub dan RP gitu-gituan. Dia punya akun nama Clara kan? Gue nggak tahu, tapi itu kayaknya member baru, bukan si Sarah. Oke lah, nanti gue chat si Sarah. Ih, tiba-tiba balik dong. Kok bisa sih? Padahal mau barcode lagi akunya. Udahlah, aku sama dia aja. Aku putusin Akmal besok. Mending sama Sin aja, hehe. Astaga. Kalau nggak dipaksa sama orang, nggak bakal balik gua. Tapi kesian juga dianya. Masa dia barcode gitu? Broken home juga. Aku jadi ada rasa kesian. Oke lah, aku ikuti aja alur ini. Semoga hidupku baik-baik aja. Mama papa ini, Sin cowok yang sering aku ceritakan itu. Perkenalkan, saya Sin, Om, Tante. Panggil kami mama papa juga ya, Nak Shin. Oke, Mama. Oh, ini yang katanya sering beliin kuota anak saya. Iya, Om. Oke. Terima kasih ya, Nak Shin. Sama-sama, Om. Kalian cocok deh langgengnya. Iya, Mama doain aja. Iya, Tante. Hei, panggil mama. Iya, Ma. Iya anjir, Akmal kayak orang lolot anjing. Dia tuh mantannya si Sarah. Aura diem. Apa? Iya, mantannya si Sarah Akmal itu. Udah tahu kah? Jadi gini, pas kamu pisah sama Sarah, Sarah pacaran sama Akmal. Dan kami disuruh tutup mulut. Kami bercanda aja kok, Shin. Gue pergi dulu. Jadi? Bercanda aja loh. Bercanda dari mana, Sarah? Dari dulu gue stalking akun lo buat ngumpulin bukti. Dan akun yang namanya Clara itu lo kan. Ngaku nggak? Iya, maaf ya. Tapi aku bohong karena kamu juga loh. Hah? Iyalah, aku bohong karena kamu marah. Sedangkan aku nggak bisa dibentak. Lah, tapi gue marah karena lunya bohong terus ya kan? Apa-apa bohong. Gue beliin lu barang itu tanda gue sayang dan percaya sama lu. Gue tiap hari overthinking. Dan cara gue ada rasa percaya itu dengan cara beliin lu barang. Jujur, gue kecewa. Gue pergi. Jangan temuin gue lagi. Tunggu, kasih kesempatan lagi lah. Gue waktu itu udah kasih lu kesempatan kan? Tapi apa? Maaf, Bub. Gak usah temuin gue lagi. Semua barang yang gue kasih ke lu, kasih ke panti asuhan, atau lu kasih ke orang. Najis bagi gue, barang kepercayaan dimiliki orang pembohong kayak lu. Sumpah aku minta maaf. Gue kurang baik apa selama ini, ha? Bangsat. Lu buang aja dah tuh barang. Jangan gitu, Bub. Ini hadiah pertamaku. Lu buang atau lu sumbangin ke orang. Gue kalau bantu orang, milih-milih. Gue nggak kayak cowok lain yang minta balikin barang. Aku mohon boneka penguin yang kamu kasih ini aku simpan ya. Yang lain aku sumbangin. Sumbangin?
diam doang di rumah nggak bakal bikin aku tenang. Kayak percuma duit ada tapi akunya kesepian. Kesepian sih nggak masalah ya, cuman kayak bingung sama diri sendiri. Aku ke danau aja kali ya. Kata orang-orang di sana tempat penenang ya. Ya namanya juga alam kali. Ya udah deh, jangan nolep amat jadi cowok. Woi, Shin, lu mau kemana? Pasti mau ke danau kan? Iya sih. Kenapa emangnya? Buset, awas ketempelan jir. Iya, di situ ada hantu. Awas nanti. Rezeki bisa seret. Alah, gak masuk akal bodoh. Pikiran kalian aja yang aneh. Pasti mental lu pada keganggu. Benerin tuh pola hidup biar fokus sama dunia asli. Jadi kita yang gila atau... Masuk akal juga sih dia. Ke psikolog nih. Oke deh. Lu yang bayar ya. Ayolah, iya. Kenapa sih orang-orang pada percaya gituan? Kalaupun ada ya cuekin aja. Walaupun hantunya serem ya fokus aja sama dunia asli biar banyak duit. Cih, babi. Wah, keren banget di sini. Pantas bikin tenang. Di sini aja alamnya sejuk. Ya bagiku sih. Andai aku nggak kejebak sama tuh cewek. Cewek yang broken home manipulatif. Anjing. Woi, diam. Hah? Bisa nggak jangan ngomong kasar di sini? Ya serah gue lah. Di sini gue bebas menghilangkan rasa marah gue. Gue udah muak dendam sama tuh cewek. Udah, diem ya. Hah? Kamu itu udah gede, harus bisa kontrol emosi. Woi. Jangan so akrab sama gue. Emang lu siapa? Lu so-soan datang buat kayak nenangin gue kah? Woi, cewek lain aja nggak bisa sampai mereka curhatin masalahnya di saluran WA. Apalagi lu. Aku sudah mengenalmu dari lama. Izinkan aku menyembuhkanmu. Hah? Maksudnya? Lupakan kesalahannya dan sembuh bersamaku, oke? Kita saling cerita di danau ini ya. Nggak. Nurut. Oke deh. Jadi gimana? Gimana apanya? Masalahmu sama cewek itu. Enggak. Gini, kok kamu tahu sih aku ada masalah sama cewek? Gini Yasin, aku itu kenal kamu dari lama. Jujur, aku dulu pengen selamatkan hubungan kalian agar pas pisah gak saling dendam. Tapi semuanya terlambat ya. Tapi gue aja gak kenal lu.
Aku Fadia, ingat? Ya ingat. Kok kamu tiba-tiba ada dan muncul, kenapa nggak dari dulu? Ada deh, sekarang fokus sama ceritamu deh. Sini curhat sama Fadia. Sorry. Gue nggak mau terbuka sama orang. Kamu itu perlu pendengar yang baik. Aku bisa kok jadi pendengar yang baik. Aku tahu masa lalumu, Sin. Kamu sering jadi tempat curhat di dunia virtual, kan? Tapi kamunya gak ada ruang untuk curhat masalahmu. Ya terus apa? Aku hanya ingin orang-orang bahagia, itu aja. Iya tahu, tapi kamu yang sekarang udah sampai batasnya. Udah saatnya kamu terbuka untuk menceritakan masalahmu. Aku oke? Tapi aku jarang ceritakan apa masalahku. Gak apa-apa, pelan-pelan aja ya sama aku. Iya. Wah, udah mau sore nih, Fat. Pulang yuk. Kamu duluan aja. Fat, bahaya cewek pulang malam-malam nanti. Aku antarin aja, oke? Enggak, Sin. Aku nanti pulang. Kenapa? Udah, gak apa-apa. Besok ketemu lagi, oke? Mungkin siang kesini ya. Seriusan? Gak apa-apa sendirian? Iya, Sin. Pulang sana, si Mira pasti menunggu. Iya sih. Yaudah, aku pulang ya. Bye. Iya, bye. Fadia. Entah kenapa rasanya hangat sekali. Mungkin inilah yang kucari selama ini. Bukan sekedar harta, bukan sekedar tahu palsu. Tapi seseorang yang mau mendengar. Kenapa Fadia bisa tahu banyak soal aku? Bahkan hal yang gak pernah aku ceritakan ke siapa-siapa pun. Apa aku memang pernah kenal dia sebelumnya? Woi Shin, semalam lu ke danau itu ya? Waduh, iya kah? Nemu apa tuh? Pasti hantu ya kan? Jangan asbun, gue nemu cewek di sana. Jir, semoga nggak kena genjutsu hantu. Hah, Fat, kukira kamu hilang. Kamu dari mana aja, Fat? Ya, aku baru sampai, Sin. Kangen ya. Pasti kangen sama cewek ke aku, kan? Sorry ya, nggak gitu. Gue cuma nempati janji aja buat ketemuan lagi di sini. Kalau kamunya nggak ada, kalau kamunya nggak datang, ya udah gue pulang. Ah, masa? Iya. Iya deh, iya. Ya udah yuk bersantai dan mengobrol di sini. Ya, ayo.
Ngapain ya liburan kuliah gini? Bosen banget di rumah. Gini amat nolep nggak ada temen. Temen pada jalan-jalan. Lah gua sendirian di sini. Oh ya, ini kenapa ada berita tentang kota kosong ya dekat danau? Katanya angker. Apa iya? Seharusnya kota ini diperbaiki sama pemerintah dan rakyat, tapi malah ditinggal. Jadi kepo, apa ada hantu beneran atau kagak kalau tempat kosong? Gue kesana aja deh buat konten. Yas, bermodalan HP Android pun gas lah. Sepi, kosong, gak ada apa-apa. Hewan pun gak ada. Gak ada apa-apanya di sini. Ayolah, gak ada apa-apa anjir. Mana? Katanya ada hantu. Fix, gak ada hantu itu. Cuman halu karena nenek moyang. Apaan itu anjir? Hantu atau orang? Hai. Oh, halo. Kamu hantu atau manusia? Hantu lah. Oh ya, kamu tidak takut? Ya aku takut sih, cuman ya gitulah. Kakak kayaknya orang baik. Aku mau ikut kakak. Boleh nggak? Enggak. Apa-apaan ikut? Kamu itu cuman haluanku. Ini, aku sekarang menyentuh kakak loh. Iya deh, aku percaya. Tapi kamu lucu juga ya. Kakak punya anak kecil ya? Kagak Bahlul, gue muji doang. Kenapa namaku Sini? Oh, gue Sin. Yuk kak, pulang. So akrab ya, tapi aku mau jalan-jalan dulu. Nanti aja kak, Sini mau lihat-lihat rumah kakak. Iya deh, iya, yuk. Oke. Ya, akhirnya balik juga ke rumah. Tapi sumpah ini aneh. Masih iya gua bawa pulang hantu bocil? Adeh. Wah, rumah kakak gede. Gede apanya? Ini mah kecil banget. Tapi hangat dan dingin kayak kota kosong itu. Jadi kasihan juga ya. Mau minum? Tunggu. Hantu bisa minum gak sih? Bisa kok kalau kakak yang kasih. Weleh, aneh banget sumpah. Apaan itu? Itu mungkin teman-teman aku. Hah? Wah, gawat ini. Jangan-jangan gue bakal diikuti hantu sekampung.
Tenang kak, mereka cuma mau tahu kenapa aku ikut sama kakak. Astaga, liburan malah jadi horor gini. Sudah, aku mau tinggal sama kakak Sin. Jadi beneran nih gue bakal tinggal sama hantu bocil. Iya, mulai sekarang rumah ini rumahku juga. Jadi beneran nih gue tinggal bareng hantu bocil. Iya, rumah ini rumahku juga. Liburan malah jadi babysitter hantu. Ngomong-ngomong, kamu kenapa bisa sendirian di kota kosong itu? Aku sudah lama di sana. Nunggu orang baik yang mau nemenin aku. Jadi kamu sendirian terus? Iya, dingin banget. Dasar bocil hantu. Jangan panggil aku bocil hantu, namaku Sini. Anjir! Kakak penakut banget. Lah jelas lah, pintu nutup sendiri, normalnya serem kali. Itu cuma angin kok. Mungkin. Sumpah ya, mulai sekarang rumah ini gak normal lagi. Tenang aja kak, aku janji gak bakal nakutin kamu. Aku cuman mau tinggal sama Kasin. Tinggal bareng hantu, cok. Akhirnya bisa istirahat. Kasin udah mau tidur ya? Woi! Biar dramatis aja. Sumpah tidur sama hantu rasanya gak bakal tenang. Tenang kok kak, aku gak nakutin kamu, cuman pengen ditemenin. Jadi kamu beneran bakal tidur di sini? Iya. Ya elah, dingin banget. Kayak tidur sama kulkas hidup. Tapi kan jadi adem kak. Adem pala lo, ini bikin meriang tau gak? Akhirnya pagi juga. Pagi kak sih. Pagi pala lo, kenapa tidurnya kayak anak TK aja? Enak kok tidur di sini, hangat. Nih, makan yang gampang aja. Sarapan sama Kasin. Ini rumah jadi kayak anak TK beneran. Oke, rencana hari ini gua mau nyantai aja. Gak boleh, kita jalan-jalan. Lah, jalan-jalan kemana lagi? Keliling kota Kasin, aku mau lihat dunia luar. Sumpah, gue jadi tour guide hantu bocil. Seru kan? Nah, ini kota biasa, banyak orang, gak kayak tempat kamu. Wah, rame ya, ada suara orang, ada burung juga. Ya iyalah, ini kota normal. Kasin, sini duduk. Capek juga nemenin bocil. Tapi aku senang banget pertama kali rasain jalan-jalan beneran. Yaudah, kalau kamu senang, gue juga lumayan senang. Simi? Apa kak? Kamu mati kenapa sih? Aku jadi kepo. Bayar dulu. Hah, bayar pakai apa? Pakai sesajen terus taruh di air. Alah, mending gue beli mie gacuan level 8. Bercanda. Ya udah, cerita cepat. Oke, jadi
kecil. Saya nggak salah apa-apa, Om. Kamu pasti salah satu adik musuh gang kami. Kau pantas mati. Ya, begitulah cerita singkatnya, Kak. Cuman itu yang Simi ingat. Kesian juga ya. Kamu minta dikuburin secara layak. Ya, Kak. Tulang Simi ada di situ kok, dimasukkan ke dalam peti. Hah? Sama siapa? Sama orang gila. Yang serius, Ngok? Sumpah, serius. Oke. Aku akan menemukan tulang itu. Ah, seriusan? Simi seneng loh. Iya sih, Mi. Kalau sudah dikuburkan, tenang di alam sana ya. Ya, Oh ya, kamu nggak dendam sama gangster? dendam sih, tapi kalau Simi minta tolong ke kakak, kakak akan celaka. Soalnya pembunuh ini ada pejabat. Tenang, udah. Pokoknya, nanti saat kita menemukan tulangnya, kamu tenang di alam sana, oke? Kakak bantu doa juga. Oke, kakak. Oke, bocil hantu. Sekarang kita akan mencari tulang itu. Siap? Siap. Kamu ingat persis nggak tempatnya? Nggak sih, hehe. Intinya di kota itu juga kan? Iya, Kak. Baiklah, ayo ke sana. Ayo. Yeay, Kak, ketemu. Iya, Dek Simi. Akhirnya ketemu ya. Tapi apa sih, Mi? Setelah dikuburkan, Simi otomatis pergi. Iya sih, tapi yang penting kamu tenang. Gini deh, besok aja dikuburkan. Malam ini kita senang-senang, oke? Oke, Kak. Yaudah, yuk pulang. Oke, Kakak. Capek juga jalan. Di Indonesia nggak terbiasa orang-orang jalan kayak gitu kayak di Jepang. Tahu Simi, di Jepang banyak yang jalan juga sih. Iya, nggak kayak di sini. Ke toko terdekat aja naik motor. Sudah kebiasaan kali. Iya sih, seharusnya diubah. Kalau nggak diubah, semua orang bakal gampang capek. Oh ya, Kak. Besok dikuburkan ya? Iya, kenapa? Mau ditunda? Kalau ditunda terus, aku yang tiba-tiba mati gimana coba? Iya sih, yaudah besok. Yaudah, mau nonton YouTube deh. Mau, Pak. Oke, kita nonton series Kesatria Hikaru dan Wanita Masa Depan. Oke, Kak. Oke, kamu siap, Dek? Siap, Kak. Kamu turun dulu ke bawah ya. Kakak mau ambil sekop. Dikubur di mana? Di rumah kakak. Di dalam. Di luar rumah di pinggirnya, Bahlul. Hehe, oke, Kak. Simi ke bawah dulu ya, sekalian cari tempat. Oke.
Anak pejabat ya. Oke. Sepertinya aku harus menerima kerjaan yang ditawarkan salah satu ketua pembunuh bayaran itu. Oke deh, aku ke bawah dulu. Nanti Simi nunggu pula. Oh, di sini. Oke deh. Iya kak, hehe. Jangan jadi pesugihan loh ya. Aku aja terkadang gak percaya hal-hal yang gak masuk akal. Jadi aku gak percaya pesugihan itu ada. Ya walaupun aku bisa lihat hantu kayak kamu ini. Hehe, ayo kak kubur. Oke, sabar. Oke, sudah. Loh, kok nggak balik? Kayaknya salah tulang deh. Sini baru ingat ternyata banyak korban juga. Anak bangsa.